Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toti Asmara dari Prodi Ilmu Pemerintahan dan mempresentasikan tugas UTS pengantar ilmu politik, yaitu NIM saya B1B1230053. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep politik. Di konsep politik ada daftar isi presentasi saya, yaitu ada latar belakang, pengertian politik, macam-macam konsep politik, unsur-unsur ilmu politik, ciri-ciri politik, dan kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang ilmu politik, konsep politik. Latar belakang ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu sosial lainnya. Namun, walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan hubungan erat, tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan melihat sifat dari ruang lingkup ilmu politik itu sendiri, sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi, dan lain-lain. Maksudnya itu adalah dalam mempelajari ilmu politik tidak sama dalam halnya mempelajari dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Bahkan ada sistem macam-macamnya masing-masing sistem. Terutama pada ilmu politik itu ialah menganut pada sistem berdampingan hubungan erat dengan sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Baiklah, kita masuk dari pengertian politik. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah. Berbagai tindakan dalam sistem politik atau negara yang meliputi proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Pada hakikatnya, politik merupakan fenomena terkait manusia yang selalu hidup bermasyarakat secara kodrat. Ia adalah makhluk sosial yang selalu dinamis dan berkembang. Karena itu, politik adalah gejala yang terwujud dalam proses perkembangan manusia. Maksudnya itu adalah seiring berkembangnya zaman, politik itu merupakan hakikatnya politik merupakan fenomena terkait manusia, seperti hidup bermasyarakat, bagaimana tentang makhluk sosial yang secara dinamis, dan juga berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani, yang dapat ditafsirkan sebagai proses individu dan agar bisa mencapai kebijakan bersama. Dalam pengertian politik juga dijelaskan dalam seiring berkembangnya zaman juga tentang dari di Yunani yang mengatakan bahwa politik itu adalah proses individu yang agar bisa mencapai kebijakan bersama. Kebijakan bersamanya itu adalah melakukan tujuan sistem pelaksanaan dengan tujuan tersebut dengan hakikat merupakan tentang terkait manusia dan makhluk sosial tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam konsep politik. Konsep politik itu terbagi dari beberapa macam, yaitu satu, pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, politik itu sendiri memiliki konsep klasik, di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang di dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Maksudnya itu adalah nilai moral yang lebih tinggi itu mencakup dari berbagai kebaikan bersama, nilai moralnya, dan juga bagaimana sistem dalam masyarakatnya tersebut. Dan juga dalam pandangan klasik, juga konsep politik klasik dinilai dari seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum tersebut. Maksudnya itu adalah dalam pandangan klasik itu politik
itu lebih ke bagaimana dalam digunakan oleh masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan, yaitu tentang sebuah moral yang lebih tinggi, gitu. Selanjutnya adalah kelembagaan. Dalam macam-macam ilmu politik juga ada kelembagaan. Politik juga menurut kelembagaan, politik juga memiliki sifat kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggara negara. Ia melihat dari negara dari sudut pandang yuridis, formal, yang juga status. Nah, menurut Max Weber ini, dalam macam politik menurut kelembagaan, politik ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Maksudnya itu adalah negara dianggap memiliki suatu hak monopoli kekuasaan fisik yang paling utama. Akan tetapi konsep ini hanya bisa diberlakukan bagi negara modern. Berarti dalam sistem politik ini, dalam sistem kelembagaan menurut Max Weber, negara dianggap memiliki suatu hak yang monopoli kekuasaan fisik yang paling utama daripada, tetapi hanya diterapkan bagi negara yang modern gitu. Selanjutnya ada macam-macam politik. Selanjutnya ada klasik. Di macam-macam konsep politik juga ada klasik. Menurut klasik, kekuasaan di sini memiliki arti suatu kemampuan seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Kekuasaan di sini memiliki arti suatu kemampuan secara seseorang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain dan masyarakat. Menurut klasik yaitu di mana kekuasaan memiliki arti suatu kemampuan seseorang yang memberikan pengaruh kepada orang lain dan kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruhnya tersebut, baik pengaruh tentang bagaimana hidup bermasyarakat, kekuasaannya, dan mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat lainnya agar memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh kepada orang lain tersebut. Selanjutnya adalah fungsionalisme. Politik juga memiliki konsep fungsional. Menurut David Elston memiliki pendapat jika politik merupakan alokasi dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat. Menurut David Elston ini, fungsional itu merupakan konsep yang dinilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat. Maksudnya itu adalah nilai-nilainya itu mengikat dan merupakan alokasi otoratif. Selanjutnya ada konflik. Dalam konsep politik juga ada konflik. Konsep berikutnya dari politik adalah konsep konflik. Konsep ini bisa diartikan sebagai politik merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruhan terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, serta mempertahankan suatu nilai. Maksudnya itu adalah dalam konflik ini, politik merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, serta mempertahankan suatu nilai tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur ilmu politik. Banyak yang menempatkan politik pada posisi yang terpinggirkan, dengan pemikiran bahwa politik atau terapan membentuk suatu batas. Maksudnya itu adalah dalam ilmu
banyak unsur yang menempatkan politik ini pada posisi yang lebih terpinggirkan gitu, dengan pemikiran bahwa politik ini memiliki bentuk pembatasannya, bentuk batas suatu batasnya, dan juga kekuasaan dan kebijakan atas orang-orang dalam area geografis tertentu yang akhirnya hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Dalam kekuasaan ini hanya orang-orang dalam area geografis tertentu yang akhirnya hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Sederhananya, politik merupakan jalan mengambil kesempatan orang lain untuk sejahtera atau berkuasa. Baik, ada 5 unsur politik. 1. Negara. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah, dan yang ditaati oleh rakyatnya. Maksudnya itu adalah dalam suatu negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, yang ditaati oleh oleh rakyat tersebut. Dan 2. Kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dalam kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau tingkat kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, atau tingkat kemampuan kelompok untuk memengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku tersebut. 3. Pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiarjo, keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Maksudnya itu adalah dalam istilah pengambilan keputusan tersebut menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu mencapai tujuan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan tersebut. 4. Kebijakan. Menurut Miriam Budiarjo, kebijakan adalah suatu kumpulan putusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Kebijakan suatu keputusan adalah usaha memilih tujuan-tujuan dan cara bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam kita untuk mengambil kebijakan. Dan kita itu lebih ke memilih tujuan tersebut dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dan 5. Pembagian. Yang dimaksud dengan pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Pembagian ini merupakan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat atau sebagai agar mencapai tujuan bersama dan masyarakat itu dapat pembagian. Selanjutnya ada tujuan politik. Politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada hasil masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Hasil politik juga digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara.
Baik, terakhir kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan secara umum, yaitu bahwa ilmu politik ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempersoalkan sebuah negara, bagaimana hidup sebuah negara, bagaimana hidup bermasyarakat, dan kekuasaan pengambilan keputusan dan kebijakan pembagian atau alokasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, itulah hasil dari presentasi saya. Kalau terdapat kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.